Hari ini agenda kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu terkait dengan manajemen laboratorium sains. Minggu yang lalu kita sudah antarkan ya bagaimana struktur perkuliahan di dalam RPS, sekaligus kita antarkan ya mengenai laboratorium sekolah, khususnya adalah laboratorium IPA. Hari ini kita melanjutkan materi kedua yang merupakan materi pokok ya. Salah satu di antara beberapa materi penting di dalam perkuliahan manajemen laboratorium sains ini ya. Jadi ada beberapa bagian di perkuliahan materi ini yang sangat penting ya. Salah satunya adalah yang kita bahas hari ini, yaitu mengenai standarisasi laboratorium sekolah. Nah, di bagian kedua ini terkait dengan standarisasi laboratorium sekolah itu sudah ada tugas proyek. Ya, jadi nanti proyek ini dikerjakan oleh mahasiswa ya secara kelompok. Ya, jadi satu ini sambil dia slideshow ya lama ternyata ya saya cerita dulu saja bahwa satu itu adalah indikatornya adalah lahan ya. Jadi lahannya bagaimana? Bolak-balik saya ya. Ya ini. Nah, jadi satu itu adalah persyaratan umum, kemudian yang kedua adalah standar lahan, ketiga adalah standar bangunan, keempat adalah desain laboratorium, empat adalah tata letak laboratorium, ya, kemudian sarana prasarana laboratorium. Setidaknya ada ini yang nanti dibahas di dalam laporan ya. Lahannya laboratorium, bangunannya laboratorium, desainnya laboratorium, tata letak laboratorium, dan sarana laboratorium ya. Kita cek satu persatu ya. Yang pertama terkait dengan peraturan standar laboratorium sekolah. Yang berkaitan dengan peraturan yang menaungi standar laboratorium sekolah itu ada banyak ya. Yang pertama adalah Permen nomor 24 2007 itu mengenai standar sarana prasarana. Ya, jadi kalau mau melihat fisik dari laboratoriumnya itu sudah sesuai atau belum, lihatlah di Permen nomor 24 tahun 2007. Ini sudah ada di SPADA, jadi tolong nanti mahasiswa download di sana karena nanti mengacu dari keterpenuhan laboratoriumnya dari sana. Kemudian yang kedua itu Permen nomor 26 tahun 2008. Tidak ada di sini, tolong dicatat ya. Permen nomor 26 tahun 2008 mengenai standar tenaga personal laboratorium. Ya, kalau ini sarana prasarana, maka nomor 26 itu adalah standar personal tenaga laboratorium. Apa maksud standar personal? Maksudnya adalah kriteria kepala laboratorium, kriteria teknisi yang berhak dan berwenang untuk menghandle kegiatan laboratorium. Itu di dalam Permen nomor berapa tadi? 26 tahun 2008 itu di laboratorium. Itulah peraturan yang menaungi laboratorium sekolah. Kemudian laboratorium IPA itu apa? Satu, berfungsi sebagai tempat praktik khusus, itu nomor satu. Ya, jadi kalau kita mau praktik yang umum bisa jadi di kelas. Kalau praktik yang khusus maka harus di lab. Ya, itu boleh berfungsi sebagai ruangan. Ya, maka sibukkanlah, maka buatlah lab kita itu lab yang selalu dipakai, ya, jangan lab yang sering nganggur. Ruang lab dapat menampung 1 rombel minimal. Untuk SMP 32, untuk SMA 36. Untuk SD berapa ya? 32 juga. Untuk SLB itu hanya 8 atau 7 orang. Nah, jadi SLB ini jumlah
Itulah kenapa disebut rombel ya sebenarnya, bukan kelas. Kalau kelas itu kan fisik, ada dindingnya, ada papan tulis. Kalau rombel itu adalah aktivitas. Ya, sehingga kalau kita menyatakan rombel itu lebih bertekanan pada aktivitas belajar, bukan dalam bentuk fisiknya. Rasio minimum luas ruang lab IPA itu adalah 2,4 meter persegi per siswa. Jadi kalau rombelnya ada 32 orang, maka dikalikan 2,4, ya 32. Itu ya, kalau rombelnya ada 20 adalah 48. Kalau 32, maka 32 orang kali berapa? 2,4 meter persegi per orang. Ya, jadi itu. Minimum ruang laboratorium itu adalah 5, jadi tidak boleh kurang dari 5. Pak, saya punya luas laboratoriumnya besar tapi lebarnya 4. Wah, seperti kamu kosan. Ya, gitu. Maka lebarnya minimal 5 ya. Pencahayaan memadai, air bersih cukup. Nah, ini ya, jadi air bersih dan pencahayaan. Terus yang persyaratan lahan. Rasio minimum luas lahan terhadap siswa. Itu adalah seperti ini. Kalau rombelnya 3, ya, maka bangunan D-nya adalah 2, maksudnya 9 meter persegi per peserta didik. Ya, jadi luas lahannya itu ada 30 orang ya. Misalkan SMP itu ya nggak mungkin 30 ya, misalkan 100 orang ya. Maka luasan lahan itu adalah 100 kali 2 kali berapa? Berapa tadi yang di atas 2,4. Nah, ruang ya. Kalau ini lahan berarti di sini ini adalah rasio minimumnya. Rasionya minimumnya adalah 2, hanya 1 lantai ya. Berarti setiap peserta didik itu ada akses 22,9 itu. Kalau jumlah rombelnya ada 100 hanya ya. Mak, itu kalau bangunan 3 lantai kok ada isinya? Ya, 3 itu berarti berarti 1 kelas di setiap lantai. Kemudian terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan. Ya, jadi ini syaratnya itu. Kamu kurang dari 15%. Ya enggak boleh lah ya kita membangun ruang sekolah tapi kemiringannya lebih dari 15. Ya, kemudian lahan terhindar dari gangguan berikut. 1, pencemaran air, 2, kebisingan, 3, pencemaran udara. Membangun sekolah kok di dekat pabrik, padahal pabriknya sudah lebih dulu daripada sekolah, mengganggu proses di pabrik itu. Proses ya, jadi jangan membangun sekolah di dekat pabrik karena nanti ada kebisingan, ada pencemaran udara, ada pencemaran air. Ya, lanjut. Kalau tadi standar lahan, sekarang standar bangunan.
peserta didik rombel, minimum luas lantai terhadap ya maka rasio minimum dan seterusnya. Itu standar bangunan ya, satu luasan, kemudian bangunan harus memiliki persana, konstruksi, dan proteksi terhadap bahaya kebakaran. Nah, gitu. Bangunan juga memenuhi sebagai berikut ya. Satu, memiliki ventilasi udara. Tiga, adanya bahan bangunan yang aman bagi kesehatan. Nah, itu standar bangunan. Kemudian juga persyaratan kenyamanan, ya, memiliki atau bisingan, memiliki pangan. Nah, ini ya, jadi dari tiga itu harus terpenuhi semua. Bangunan bertingkat memenuhi persamaan berdiri dari 3 lantai, dilengkapi. Nah, ini standar bangunan yang lain. Dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya minimum 1300 Hz. Ya, watt ya, 1000. Kualitas bangunan minimum permanen kelas B. Jadi di peraturan ada bangunan kelas A dan kelas B, maka ini minimum dan punya izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai dengan peraturan perundang. Nah, ini ya desain laboratorium. Dan di sini ada jumlah praktikan, rasio luasnya 2,5 tadi 2,4. Ya, kita pakai yang peraturan menteri tadi 2,4 meter persegi per peserta didik. Jadi untuk desain itu minimal ada tingkatan penurunan. Ya. Nah, ini desainnya ya. Jadi nanti untuk tugas juga tolong digambar desainnya, apakah ada komponen-komponen standar desain yang tersedia atau enggak ya, termasuk dimensi ruang seperti apa. Ini contohnya adalah dimensi ruang 8,5 kali 8,5. Berarti ini luasannya adalah 64 kalau 8 ya. Nah, sangat luas ini. Kapasitasnya 32 siswa plus 1 guru. Ya, ini ada komponen perlengkapan meja demonstrasi. Ini yang di depan ini meja demonstrasi ini di depan ya. Kemudian meja kerja siswa, ini meja kerja siswa. Ya, kalau laboratorium fisika mejanya ini meubilernya pakai kayu biasa tidak apa-apa ya. Kemudian lemari penyimpanan, ini lemari penyimpanan ada 2 ya. Kemudian ada stasiun layanan. Stasiun layanan ini nanti kalau laboratorium kita baik ada ruang sendiri namanya kamar
pelayanan ya, kamar layanan. Kursi, ini ada kursi ya. Kemudian bak cuci, ini ada bak cuci, wastafel. Kemudian exhaust fan, mana exhaust fan ini ya, ini ada exhaust fan. Exhaust fan itu adalah kipas angin yang sifatnya membuang udara ya, jadi dia tidak mengambil ke dalam tetapi membuang udara dari laboratorium, namanya exhaust fan. Alat pemadam kebakaran, nah ini ada alat pemadam kebakaran ya, ini untuk fisika. Kemudian untuk biologi ya, bedanya apa bedanya? Untuk biologi ada lemari preparat, ini ada lemari preparat ya, lemari preparat itu lebih besar daripada lemari di fisika ya. Pak, ini kok tidak ada wastafel bak cuci? Ada, ini di tengah ini ya, kecil ini ya, di meja-meja ini. Yang lain sama. Kemudian kalau kimia itu ditambahi almari asap. Oh, ini tolong dicek ini. Yang betul itu namanya almari asap pakai P ya, bukan almari asam pakai M. Ya, karena ini asap itu berarti dia untuk tempat reaksi yang berpotensi menghasilkan asap beracun ya, namanya fume hood ya, fume hood, bukan almari asam. Kalau almari asam kan acid ya, tapi ini fume hood ya, almari asap. Jadi yang lain sama tetapi ditambahi adanya fume hood ya. Pak, saya di sekolah tidak ada, itu tidak apa-apa, yang penting ditulis terus analisis SWOT-nya bagaimana, ke depan mau membeli atau bagaimana ya. Kemudian ini desain dalam bentuk denah, kalau tadi dalam bentuk gambar 3 dimensi ya, itu ada seperti ini. Ini ada PPPK, first aid kit ya, di depan itu ya, ini tempat menaruh potensi kecelakaan, minimal di situ ada obat merah ya, kemudian ada kapas, ada kasa, kemudian ada tensoplas ya, kemudian ada minyak kayu putih atau minyak angin ya untuk yang sakit ya, apalagi ya gitulah ya. Jadi standarnya itu ada obat merah. Oh, satu lagi, obat anti kebakaran itu namanya apa, lasonil atau apa itu ya. Nah itu ya, jadi obat merah, kapas, kasa, salep atau tensoplas ya, kemudian obat anti kebakaran itu lasonil ya. Terus apa yang kira-kira dipandang perlu dimasukkan ya, yang penting untuk PPWK silakan dikembangkan lagi. Kemudian tata letak ini terkait dengan lokasi, maka tolong nanti dijabarkan di keterpenuhan standarnya ya. Apakah sudah memperhitungkan arah angin agar tidak terjadi penyebaran gas berbahaya ke pemukiman warga? Ya, jadi kalau ada laboratorium itu jangan diletakkan di tengah lahan. Kalau di tengah lahan dia nanti akan mencemari. Nah, kalau ada gas itu akan memberikan dampak pencemaran dalam bentuk polusi gas ke ruang kelas. Ya, tapi kalau laboratorium ditaruh di pinggir, dan pinggir itu adalah sesuai dengan arus mata angin ya, maka ini sudah pas ya. Yang penting itu efluennya jangan kena ke penduduk atau ke siswa juga jangan ya, gitu caranya bagaimana. Jauh dari sumber air atau daerah resapan air, jangan dekat bangunan lain, mudah terjangkau sehingga jika ada kebakaran mudah dipadamkan. Berikutnya tata ruang, ruang utama ya, merupakan ruang praktikum, isinya adalah 70% luas bangunan. Jadi lab sederhana itu ada ruang utama atau ruang praktikum, ada ruang persiapan, ada ruang penyimpanan. Ruang persiapan itu digunakan untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Ya, ruang penyimpanan itu untuk menyimpan alat dan bahan yang jarang digunakan. Ya, jadi misalkan tadi ya kita mengembangkan apa gitu ya, ini untuk penyimpanan itu untuk preparat apa gitu ya, itu di sana. Kemudian ada ruang gelap atau dark room untuk fisika ya, percobaan pemberkasan cahaya ya. Ruang penyimpanan atau spesimen, ini gudang ya, tadi boleh jadi satu dengan di atasnya. Ruang timbang dan ruang administratif.
Nah, ini tata letaknya ya, boleh seperti ini. Ada ruang persiapan, ada ruang penyimpanan, ada ruang praktikum. Ya, kalau ruang praktikum di sini itu mejanya dipepetkan pada dinding, ya itu boleh. Ya. Kemudian, tapi ini tidak digambar ya, terkait dengan kesiapan apa namanya secara 3D. Kemudian ini gambar desain laboratorium IPA tipe klasikal. Semua meja itu mengarah ke depan, klasikal. Ya, jadi ini desainnya namanya kelas. Kemudian ini tipe kelompok. Jadi kalau tipe klasikal itu semua kelas melihat pengajar ya, tetapi kalau tipe selasar ini setiap kelompok berdiskusi memberikan waktu yang cukup untuk hasil diskusinya. Ya, jadi melingkar pada satu meja kemudian mendiskusikan terhadap hasil dari diskusi terkait tugas. Kemudian ruang praktikum ini untuk panjang 11 meter, lebar 9 meter, tinggi plafon minimal 9 meter. Tinggi plafon minimal 3 meter. Ya. Ruang gerak 2,5 atau 2,4 tadi ya. Untuk rombel beran peserta didik kurang dari 20, luas minimumnya adalah 48. Kedua ujung berupa dinding penuh untuk papan tulis dan lemari rak. Ya. Kedua dinding samping berupa jendela, penerangan, ventilasi, meja permanen, dan rak bawah meja. Dua pintu utama yang cukup lebar ya. Jadi kalau belum membangun, tolong labnya dibuat 2 pintu. Kemudian untuk fasilitas laboratorium ini ada penerangan, ada ventilasi, ada air, ada mebeler, ada listrik, ada bak cuci. Untuk penerangan ya, tolong yang penting penerangannya mudah. Untuk ventilasi sebaiknya ya menggunakan ventilasi udara bebas bukan AC. Nah, untuk air tolong airnya dicukupi ya. Nah, tetapi tetap harus hemat air ya. Kemudian untuk bak cuci terbuat dari porselen untuk kimia ya. Dilengkapi dengan saringan agar tidak membuat mampet bak cuci. Kalau nanti ada bahan yang bersisa, maka bahan yang bersisa ini kalau ukuran penyimpanannya masih di bawah 1 tahun itu bisa diolah sendiri. Tapi kalau ini sudah limbah ya, dan itu limbahnya itu bisa cair organik gitu, maka kalau yang cair ini larut air boleh dibuang di bak cuci, tapi kalau tidak larut air maka dia harus dibuang di tempat khusus. Hati-hati ya. Listrik, tadi listriknya 1.300 ya. Nah, kondisinya stabil. Kemudian meja ini untuk lab kimia tolong di atasnya diberi lapisan porselen ya supaya tidak mengganggu atau tidak merusak kepada meja kalau nanti kena asam. Nah, itu ya. Kemudian ini jenis rasio deskripsi sarana laboratorium IPA. Kursinya bagaimana, mejanya bagaimana, meja demonstrasinya bagaimana ya. Kriterianya kalau kursi itu stabil, aman, mudah dipindahkan. Kalau siswa itu stabil, ukuran memadai kelompok maksimal 7 orang. Meja demonstrasi stabil, aman, dan seterusnya. Ya, ini ada kriterianya. Kemudian ada juga alat-alat di sini, silakan nanti dipelajari sendiri. Ya, ada batang magnet, globe, model tata surya, kemudian set, ya, percobaan grafik 1 set, percobaan 3, percobaan dan seterusnya. Kemudian ada instrumen mikroskop monokuler, ada kaca pembesar, jumlahnya berapa gitu ya. Ini keterpenuhan minimal di standar laboratorium. Nah, ini sarana lain ya, ada papan tulis, ada kotak kontak, ada alat pemadam kebakaran, ada tempat ibadah.
Nah, sekarang bagian-bagian terakhir itu adalah standar personal laboratorium. Personal laboratorium itu tidak hanya kepala lab, tapi juga teknisi dan laboran. Maka di sini pengelola lab terdiri dari koordinator lab dan teknisi. Koordinator lab bertanggung jawab pada pengelolaan dan pengembangan lab. Laboran bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan dan alat. Ya, jadi ada bahan, ada koneksi. Ini ya. Ya, ada kepala sekolah di bawahnya penanggung jawab laboratorium atau kepala laboratorium ya, dan guru-guru di bawahnya. Nah, ini tugas kepala sekolah di dalam Formen Lab ya. Kemudian ini kepala laboratorium. Nah, siapa yang menjadi kepala lab itu? Ya, satu boleh dari jalur guru, boleh dari jalur siswa. Ya, kalau dari bukan dari siswa, dari teknisi atau laborat. Kalau dari guru itu S1 minimal ya, berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola praktikum dan memiliki sertifikat ya kelulusan dari dekrat kepala lab. Jalur teknisi pendidikan minimal D3, berpengalaman minimal 5 tahun dan memiliki sertifikat. Nah, gitu. Ada 4 kriteria, yaitu kompetensi, ya, kemudian kewirausahaan, ya, kemudian apalagi ya, nah, itu. Nah, ini untuk kompetensi manajerial, ya, ada kompetensi manajerial. Isinya di kepala lab itu merencanakan kegiatan pengembangan laboratorium, menyusun rencana pengembangan lab, dan seterusnya. Ya, gitu ya. Ini yang terakhir sekali, anggaran laboratorium, ya, itu dibuat 2-3 tahun, 3 bulan sebelum tahun ajaran. Kemudian ini prosedurnya yang mengecek, melakukan koordinasi, mencari informasi, ya, pengecekan fasilitas, harga alat, dan daftar kebutuhan. Ya, baik. Ini saya kira ya untuk kuliah kita hari ini. Saya berikan kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Enggak ada ya? Ya, kalau tidak ada, saya kira. Bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas Imam. Itu yang tadi ya, Pak. Berarti untuk tugas yang tadi itu dikumpulkan hari Rabu tanggal 14 dan dipresentasikan tanggal 15 ya, Pak? Ya, dikumpulkannya sampai dengan H kuliah enggak apa-apa ya. Misalkan malamnya atau paginya enggak apa-apa ya. Kemudian presentasinya tanggal 15 pada saat kita kuliah. Nanti ada presentasi kelompok, mempresentasikan terhadap role model kelompoknya, laboratorium masing-masing kelompok. Tapi yang diunggah itu sudah jadi sebelumnya ya, PPT maupun PDF-nya. Gitu ya, Mas Imam ya? Iya, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada saya kira cukup ya, silakan bisa presensi, bisa mulai membentuk kelompok dan lain-lain berikutnya. Ini waktu cepat, jadi jangan lambat bekerja ya. Jadi silakan bekerja dengan penjadwalan ya, semuanya dikerjakan dengan baik. Jangan tergesa-gesa juga ya, yang penting hasilnya sesuai ya, sesuai itu baik dan lancar. Terima kasih, kita akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan selamat bekerja. Mudah-mudahan hasilnya selesai dengan hasil yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silakan bisa keluar dari Zoom.